Katanya manusia itu makhluk yang sulit belajar dari pengalaman. Sudah tahu patah hati itu menyakitkan, tetap saja jatuh cinta. Sudah tahu pendakian itu berat, tetapi tetap saja mendaki lagi dan lagi. Mungkin memang bukan tentang melupakan rasa sakit, tapi tentang menemukan alasan yang lebih besar untuk tetap bertahan. Ternyata benar apa kata pepatah, bahwa realita tak semanis ekspektasi. Inilah yang menggambarkan pendakian kami. Tepat pada bulan Mei tahun 2023 lalu, kami ber9 orang melakukan pendakian ke Gunung Gede via jalur Gunung Putri. Beberapa dari kami, seperti Itang dan Hamzah, adalah pendaki pemula yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di gunung. Dengan cuaca yang cerah di pagi hari, kami berharap bisa sampai ke alun-alun Surya Kencana dan berdiri di puncak Gunung Gede dengan aman dan selamat. Tetapi harapan dan cita-cita itu semua dipatahkan oleh derasnya hujan yang mengharuskan kami tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai ke puncak gunung. Dingin yang menusuk ditambah fisik yang mulai melemah membuat kami memutuskan untuk berhenti di pos 3, dan kami tak ingin mengambil risiko lebih jauh. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk turun kembali ke base camp. Ini sudah kedua kalinya saya menghadapi badai dan hujan deras di Gunung Gede. Dan ini pertama kalinya bagi Itang dan Hamzah gagal di pendakian perdana mereka. Pendakian ke Gunung Gede pada waktu itu menyisakan satu kesadaran penting. Sejak saat itu, saya tak akan lagi menaruh harapan berlebih pada setiap perjalanan atau pendakian yang saya jalani. Sebab, jika harapan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, yang muncul hanyalah kekecewaan. Gunung tidak pernah menjanjikan apa-apa, jadi jangan pernah membawa ekspektasi tinggi ke tempat setinggi itu. Cukup bawa tekad dan hati yang siap dikecewakan. Saya sendiri tidak tahu mengapa, setelah segala tantangan, badai, hujan, dan udara yang begitu dingin, masih ada rasa ingin kembali ke gunung. Mungkin memang begitulah yang terjadi. Gunung tidak hanya mengajarkan kita tentang batas fisik, tetapi juga tentang ketangguhan hati. Dan entah kenapa, selalu ada rasa yang tak bisa dijelaskan, yang membuat kita ingin kembali lagi dan lagi. Meski kita tahu bahwa setiap langkah menuju puncaknya tak pernah mudah. Berselang 5 bulan sejak pendakian ke Gunung Gede di bulan Mei, saya kembali menapaki jalur yang sama. Kali ini bersama Afifah, Raffi, Itang, Bang Faas, Bang Firly, Idam, dan Panji, serta 4 teman lainnya. Jujur saja, trauma itu belum sepenuhnya hilang. Ada bayang-bayang rasa lelah, ada sisa-sisa rasa takut, ada kenangan yang entah kenapa malah makin sering datang. Tapi tetap saja, kami memilih Gunung Gede untuk kedua kalinya. Bukan karena ia yang paling tinggi, tapi karena ia yang paling mungkin kami hampiri. Jalurnya memang tidak ramah, terkadang seperti menguji kesabaran, seolah berkata bahwa pendaki musiman seperti kami harus berusaha lebih keras dari sekedar melawan rutinitas kantor. Gunung Gede setidaknya mengajarkan kami bahwa tidak semua perjalanan harus disesali. Ada perjalanan yang layak diulang, meski pernah menyakitkan, dan tidak semua yang kembali harus dihindari. Ada yang pantas untuk diperjuangkan. Dan tibalah waktunya kami kembali untuk memulai perjalanan. Sepulang bekerja, kami berkumpul di rumah Afifah sambil menunggu kawan lainnya yang belum datang. Kami mengisi waktu dengan packing dan saling berbagi cerita ringan. Tak lama semuanya lengkap. Tanpa banyak kata, kami langsung tancap gas menuju tujuan.
Di sepanjang perjalanan, dalam diam saya berdoa. Semoga kami semua sampai di base camp dengan selamat. Dan semoga langkah kami nanti di jalur pendakian selalu diberikan kemudahan. Aspal jalan terus menggerus ban motor, ditemani langit malam yang cerah. Semoga saja alam nanti benar-benar berpihak pada kami. Setibanya di base camp, kami mulai membagi barang bawaan. Setelah semuanya siap, kami memilih untuk sejenak beristirahat, memanjakan badan yang cukup pegal setelah berjam-jam duduk di atas motor. Pada pagi harinya, kami mulai berjalan menuju resort untuk registrasi kembali. Seusainya, kami berkumpul untuk briefing dan melakukan doa bersama. Dalam hati, saya memanjatkan doa untuk diri sendiri dan untuk tim. Semoga pendakian ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Semoga kami semua bisa menginjakkan kaki di puncak, lalu kembali pulang ke rumah dengan selamat, membawa cerita, bukan penyesalan. Ya, apa aja? Gampang aja ya. Perjalanan yang awalnya berjalan baik-baik saja, tiba-tiba berubah. Kaki Bang Sandroy mendadak kram parah. Ia bahkan tidak bisa melangkah sedikit pun. Kami terdiam sejenak, mencoba menenangkan diri. Sementara Bang Sandroy duduk terkulai di pinggir jalur. Tak lama, Bang Faas dan Mas Wahyu kembali ke bawah menyusul kami. Sepertinya mereka berdua paham betul kenapa kami tidak kunjung sampai di pos 3. Setelah makan sederhana di pos 2 bayangan dan memberikan sedikit perawatan pada kaki Bang Sandroy, kondisinya perlahan membaik. Dengan langkah perlahan dan penuh perjuangan, kami berlima kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Sedikit demi sedikit Bang Sandroy berjalan tertatih, menembus jalur yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Setibanya di pos 3, kami langsung mencari tempat beristirahat. Bang Sandroy kembali diberi krim pegal, berharap rasa sakitnya bisa sedikit berkurang. Di tengah hembusan angin gunung dan suara nafas kami yang berat, ada rasa syukur yang diam-diam tumbuh. Setelah cukup beristirahat, kami bersiap melanjutkan perjalanan. Langit masih cerah, seolah cuaca pada hari itu sedang berpihak pada kami. Mungkin alam tahu, kami butuh sedikit kebaikan untuk bertahan. Setelah 2 jam perjalanan yang terasa seperti tak berujung, akhirnya kami tiba di alun-alun Surya Kencana, bagaikan sebuah oase setelah lelahnya pendakian. Kami terpesona oleh keindahan yang terbentang di depan mata. Alun-alun yang luas dipenuhi bunga edelweiss yang menari tertiup angin dengan latar belakang langit biru yang cerah, memberi kami sedikit ketenangan setelah perjalanan panjang. Momen itu seakan menghapus sejenak rasa lelah yang menggigit. Semua rasa lelah, semua jerih payah terbayar lunas dengan keindahan yang tak terkatakan. Ini adalah alasan kenapa kami kembali, untuk merasakan keindahan ini lagi, untuk membuktikan bahwa meski perjalanan sulit, ada pemandangan yang pantas untuk dilihat. Ini namanya Surya Kencana. Mas, rollnya lagi dong mas yang panjang.
Yang panjang mas sekali lagi. Yang banyak yang lain. Bang Sandroy. Capeknya hilang. Dari sisi timur Surken, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju sisi barat, mencari tempat yang pas untuk mendirikan tenda. Di sanalah malam kami akan berlabuh, di antara dingin, sunyi, dan keindahan yang tak terlukiskan. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba berubah mendung, dan tak lama kemudian hujan turun mengguyur kami menjelang malam. Beberapa dari kami merasakan kedinginan. Tubuh yang lelah ditambah hawa dingin pegunungan membuat suasana semakin berat. Tapi beruntung, di tengah cuaca yang mulai tidak bersahabat, makan malam yang kami tunggu akhirnya tiba. Kuah sop yang hangat, ditambah nugget dan tempe goreng yang renyah, membuat tubuh kami perlahan kembali hangat. Setiap suapan terasa lebih nikmat dan terasa lebih istimewa, seolah memberi kami kekuatan untuk menghadapi malam yang semakin dingin. Saya lahap sekali menikmati makanan tersebut. Seperti itu cara alam memberi kami sedikit kenyamanan setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Pagi itu kami sudah bangun sejak pukul 6 pagi, siap melanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Gede. Rasa dingin yang sudah menjalar ke seluruh tubuh tidak bisa kami hindari. Namun kami tahu, hanya selangkah demi selangkah yang akan membawa kami lebih dekat ke tujuan. Dengan setiap langkah, kami melawan dinginnya udara, ditemani oleh mentari yang perlahan mulai menebarkan kehangatan. Akhirnya, setelah perjalanan selama kurang lebih 40 menit, kami tiba di puncak Gunung Gede. Pemandangan yang terbentang di depan mata begitu indah, meski puncaknya sudah ramai dengan para pendaki lain. Saya pun tak sabar untuk berfoto di tubuh puncak yang ikonik ini, meskipun harus mengantri sebentar di tengah keramaian yang ada. Setiap orang tampak tersenyum, seakan menyimpan kebanggaan tersendiri bisa sampai di titik ini. Puncak Gunung Gede dengan segala keindahannya kembali membuktikan bahwa setiap langkah yang penuh perjuangan akhirnya akan menemukan kelegaan di ujungnya. Dari puncak, kami mulai turun kembali ke alun-alun Surya Kencana. Namun, kami tidak langsung packing dan bersiap untuk pulang. Kami mengisi jeda waktu di Surya Kencana ini dengan bermain layang-layang. Rasanya seperti kembali ke masa kecil. Setelah puas bermain layang-layang dan bersantai sejenak, kami mulai packing dan merapikan barang-barang ke dalam tas keril. Dengan perasaan yang lega, kami mulai perjalanan turun kembali. Langkah kami terasa lebih ringan, bukan hanya karena medan yang menurun, tapi juga karena perasaan senang bisa menyelesaikan pendakian ini. Kami telah menuntaskan perjalanan dari awal hingga puncak, dan kini saatnya kembali ke rumah dengan selamat. Terkadang kita takut untuk kembali ke tempat yang pernah meninggalkan luka, seperti halnya mendaki gunung yang penuh tantangan dan rasa lelah. Namun, justru di sanalah, di tempat yang pernah membuat kita rapuh, kita menemukan kekuatan baru.
Gunung akan selalu berdiri di tempatnya. Ia diam, tapi setia menunggu siapapun yang berani mencobanya lagi. Sama seperti hidup, yang diam-diam memberikan kita kesempatan kedua. Bukan untuk mengulang kesalahan, tetapi untuk memperbaiki dan melangkah lebih kuat. Setiap pendakian mengajarkan kita satu hal, bahwa kembali bukan berarti mundur, tapi bagian dari perjalanan untuk menemukan kedamaian, dan mungkin tujuan yang lebih besar. Seperti kata Khalil Gibran, kehidupanmu bukanlah perjalanan untuk menemukan dirimu, melainkan untuk menciptakan dirimu. Dan gunung, seperti kehidupan, akan selalu mengajarkan kita untuk tidak takut melangkah, bahkan ketika kita harus kembali. Sekian jurnal singkat di episode ke-12 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tulis komentar jika ada hal yang ingin kalian komentari. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Akhir dari saya, mari bahagiakan diri dan senangkan hati. Terima kasih.